Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Saputra dari jurusan Teknik Sipil Program Studi D4 Jasa Konstruksi kelas 1D Jasa Konstruksi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait fluida. Nah, untuk itu ikuti keseruan saya dalam membahas terkait fluida. Nah, apa itu fluida? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk secara terus-menerus ketika diberi tekanan geser. Zat yang termasuk dalam kategori fluida adalah zat cair, seperti air dan minyak, dan gas seperti udara. Nah, selanjutnya jenis-jenis fluida. Yang pertama, fluida statis atau hidrostatika. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam kondisi diam atau tidak bergerak. Konsep utamanya yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Contohnya air di dalam gelas, minyak dalam botol, dan tekanan udara pada atmosfer. Nah, yang kedua yaitu fluida dinamis atau hidrodinamika. Fluida dinamis adalah fluida yang berada dalam kondisi bergerak atau mengalir dengan kecepatan tertentu. Konsep utamanya yaitu debit aliran, persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Contohnya air yang mengalir di sungai, angin yang berhembus, dan aliran darah dalam pembuluh darah. Nah, setelah mengetahui apa itu fluida dan jenis-jenis fluida, selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut 4 komponen utama fluida. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Yang kedua, hukum Archimedes. Yang ketiga, debit aliran. Dan yang keempat, hukum Bernoulli. Nah, konsep utama fluida yang pertama, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis menyatakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya zat cair yang diam atau statis terhadap suatu luas bidang tekan di dalam zat cair tersebut. Dengan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, contoh soal pertama. Sebuah titik A berada pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan hidrostatis pada titik A. Nah, untuk jawabannya yaitu yang pertama, diketahui H sama dengan 4 meter, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang ditanyakan pH atau tekanan hidrostatis. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus tekan hidrostatis, di mana pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui. pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 4. Hasilnya adalah 40.000 Pascal. Nah, kesimpulan. Jadi tekanan hidrostatis pada kedalaman 4 meter adalah 40.000 Pascal atau 40 kilopascal. Dari rumus ini dapat disimpulkan bahwa semakin dalam suatu titik berada di dalam zat cair, maka tekanan hidrostatis yang diterima akan semakin besar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Dengan rumus Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, untuk contoh soal kedua, yaitu sebuah balok memiliki volume 0,02 meter kubik dan massa 12 kg. Balok dimasukkan seluruhnya ke dalam air. Tentukan satu, gaya ke atas atau gaya Archimedes, dan yang kedua, apakah balok tenggelam atau terapung. Nah, untuk jawabannya yaitu yang pertama, diketahui volume benda sama dengan 0,02 meter kubik, massa benda 12 kg, massa jenis air Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu gaya Archimedes atau gaya ke atas, dan kondisi benda apakah terapung atau tenggelam. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kita gunakan rumus gaya Archimedes, di mana Fa sama dengan Rho dikali G dikali V.
kita substitusi nilainya. 1000 dikali 10 dikali 0,02 hasilnya 200 Newton. Nah, untuk penyelesaian nomor 2, kita hitung berat bendanya dengan menggunakan rumus W sama dengan M dikali G. Selanjutnya kita substitusi nilainya, 12 dikali 10 didapat 120 Newton. Nah, kemudian kita bandingkan. Gaya Archimedes 200 Newton, sedangkan berat benda 120 Newton. Karena gaya ke atas lebih besar daripada berat benda, maka benda akan terapung. Nah, jadi kesimpulannya yaitu gaya Archimedes sebesar 200 Newton dan benda akan terapung. Jika gaya apung lebih besar daripada berat benda, maka benda akan terapung. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu debit aliran. Debit aliran menyatakan besarnya volume air atau fluida yang mengalir melewati suatu penampang melintang dalam satuan waktu tertentu. Dengan rumus Q sama dengan A dikali V. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, yaitu air mengalir melalui sebuah pipa yang memiliki luas penampang 0,02 meter kuadrat dengan kecepatan aliran 3 meter per sekon. Tentukan debit aliran air yang melewati pipa tersebut. Nah, untuk jawabannya yaitu pertama diketahui A sama dengan 0,02 meter kuadrat, V sama dengan 3 meter per sekon. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu Q atau debit aliran. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus debit, di mana Q sama dengan A dikali V. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui, Q sama dengan 0,02 dikali 3. Hasilnya adalah 0,06 meter kubik per second. Nah, kesimpulannya, jadi debit air yang mengalir pada pipa tersebut adalah 0,06 meter kubik per sekon atau 60 liter per second. Dapat disimpulkan semakin besar luas penampang dan semakin tinggi kecepatan aliran, maka debit yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan antara kecepatan fluida dan tekanan fluida. Semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya akan semakin kecil. Dengan rumus, pertama kita gunakan persamaan kontinuitas. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Dengan persamaan Bernoulli, P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, untuk contoh soal yang keempat, air mengalir dalam pipa horizontal. Diameter pipa besar adalah 10 cm dan diameter bagian sempit adalah 5 cm. Jika kecepatan air pada pipa besar 2 meter per second, maka tentukan yang pertama kecepatan air pada pipa kecil, yang kedua selisih tekanan antara kedua penampang. Nah, untuk jawabannya yang pertama diketahui diameter besar sama dengan 10 cm dan diameter kecil 5 cm. Kecepatan awal V1 sama dengan 2 meter per sekon, sedangkan massa jenis rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya yang ditanyakan V2 atau kecepatan pada pipa kecil dan selisih tekanan P1 dikurangi P2. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, langkah pertama kita gunakan persamaan kontinuitas, di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Karena luas penampang berbanding dengan kuadrat diameter, maka 10/5 kuadrat hasilnya 4. Artinya luas penampang besar 4 kali besar dari luas penampang kecil. Maka V2 sama dengan 4 kali 2. Didapat V2 sama dengan 8 meter per second. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor 2, kita gunakan persamaan Bernoulli, di mana P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kemudian dipindahkan menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan 1/2 rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kemudian kita substitusi nilai 1/2 dikali 1000 dikali 64 dikurangi 4. Hasilnya 30.000 Pascal. Nah, dapat saya simpulkan, jadi kecepatan air pada pipa kecil adalah 8 meter per sekon. Selisih tekanannya sebesar 30.000 Pascal.
semakin sempit pipa, maka kecepatan fluida semakin besar dan tekanannya semakin kecil. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.